Oke, oke guys, balik lagi sama Ryu di sini. Jadi dengan Mas Mansur. Mas Mansur. Jadi Mas Mansur ini adalah pengguna dari Supercap ya, pengguna dari Supercap mulai tahun 2019. 2019. Nah, oke. Kita akan tanya ke Mas Mansur ini. Jadi gimana pengalamannya ketika menggunakan Supercap? Jadi nanti jujur aja Mas Mansur ya. Oke. Jujur aja, jadi kekurangan dari Supercap itu apa, terus kelebihannya itu seperti apa, itu nanti coba kita tanya. Oke, Mas, Ya. kira-kira kita ngomong kelemahan dulu nih. Kelemahannya Supercap apa, Mas? Kalau kelemahan Nah, mungkin ya nomor satu di faktor bahan bakar ya, bensin lah misalnya. Kalau dibandingkan dengan mobil lainnya ya rotoan gitu. Oke, oke, oke. Cuma itu aja untuk kendala mesin, mau jarak jauh jarak dekat enak Enak ya? enak. Untuk tarikan untuk lainnya itu jos pokoknya. Nah, jadi tarikan nggak ada masalah, mesin nggak ada masalah, cuman kendala di BBM. Nah, jadi gini Mas, sebetulnya kalau masalah kendala BBM itu banyak faktor sih Mas, yang tergantung. Jadi kira-kira muatannya berapa? Ya. Nah, jadi kalau misalkan muatannya jenengan 3 ton dibandingkan dengan mobil yang cuma muat 1 ton, jelas konsumsi bahan bakarnya beda. Beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari cara mengemudi. Nah, mengemudinya ini agresif apa enggak, Mas? Nah, saya ngemudi kayak sampean, Mas, iki pas jelas banter-banteran. Nah, kayak ngemudi kayak sampean jelas banter-banteran. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Soalnya ada customer kemarin beli Supercap juga itu untuk konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 114. 114. Jadi dia ngangkutnya itu cuma kayak ngangkut galon, terus apa? Ya pengangkutan reguler Normal ya. normal segitu. Kalau biasanya itu ngangkutnya berapa ton? Untuk yang kirim-kirim kan ke luar kota lah Mas ya, katakan Iya. ke luar kota. Ya paling minim itu 1 ton, 1,5 ton. 1,5 ton. Kan mungkin mobil juga kan Mas. Biar gak cepat lah. Oke, oke, oke. 1 ton, 1 ton. Ngirim kemana, Mas? Eh, Biasanya ke Jawa Tengah gitu Mas, ke Sukabumi. Kalau masalah spare part selama ini belum ada kendala nggak? Kalau untuk spare part, alhamdulillah kalau saat ini normal bisa Mas. Normal ya? Iya, selama pemakaian 2019 itu belum ganti Belum ganti. sama sekali. Kayak kampas biasanya kan kalau di pickup itu kan kampas kopling atau apa gitu. Iya kan, untuk mobil perusahaan saya per 10.000 kan servis. Ya, jadi kan bisa dicek, oh ini kurang gini kan, misalkan butuh diganti ya di. Soalnya ada beberapa pickup lain itu biasanya kita masalahnya itu ada di kayak kopling, kampas kopling, ya kan kampas kopling. Itu mesti pernah nggak misalnya jadwal apa? Jadwal servisnya, Ya. misalnya jadwal servisnya 10.000 kilometer. Ya. Nah, ketika si jadwalnya itu masih kilometernya masih 6.000 atau 7.000, terus rasa kampas koplingnya habis duluan gitu pernah nggak? Oh, Belum pernah ya? belum pernah sama sekali. Oh, oke. Ngapunten, Bu. Gitu. Oke, oke. Iya. Ini yang SCB ya, bensin ya? Iya, yang bensin. Ya, semoga lancar, tambah lancar usahanya. Amin. Pak Mansur. Ya, Ya. amin. Kalau yang masalah bensin tadi itu sekali lagi itu tergantung dengan muatan, Mas. Tergantung orangnya yang Jadi tergantung muatan. Jadi beratnya itu berapa. ya. Terus habis itu yang pemakainya itu cara ngemudikannya itu seperti apa. Terus tergantung juga sama kondisi jalan, Mas. Tentu beda nih. Misalkan jaraknya sama, Iya. ya kan? Kondisi jalannya naik. Naik. Set. Terus yang satunya lagi datar. Konsumsi bahan bakarnya juga pasti beda. Nah, tapi kalau untuk
untuk kendaraan pickup manual saya rasa hampir sama lah. Iya, Hampir sama, cuman tinggal tergantung aja nih dari situ. Berarti sering kena marah sama orang kantor gitu. Yes. Yes. Di lapangan Mas ya. Begitu. Siap. Ya wes, semoga tambah lancar Pak Mansur. Oke, amin. Terima kasih. Iya, Mas. Ya, jadi gitu teman-teman, sekilas pandang aja dari Mas Mansur yang sudah menggunakan Supercab mulai tahun 2019. Jadi memang kalau dari suku cadang, spare part dan mesin sudah dengar sendiri, tidak ada kendala untuk masalah itu. Nah, cuman kendalanya ada di bensin ya. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau untuk masalah bensin itu sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi faktor yang pertama itu adalah kalau kendaraan niaga loh ya. Kalau kendaraan niaga itu tergantung dengan muatannya berapa, berat atau enggak. Nah itu. Terus yang kedua dari pengguna mobil. Maksudnya dari drivernya ini seperti apa? Apakah dia cara nyetirnya itu agresif atau enggak? Kalau caranya agresif pasti beda dengan driver yang nyetirnya wajar. Itu beda, itu yang kedua. Terus yang ketiga dari geografis jalannya. Jadi jalan yang dilalui itu gimana? Itu juga berpengaruh. Kalau misalkan jalannya itu yang dilalui itu nanjak terus, otomatis konsumsi bahan bakarnya itu akan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan kondisi yang jalan lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi jalan yang berlumpur atau mungkin kondisi jalan yang sedikit banyak batuan itu juga akan membuat konsumsi bahan bakar sedikit meningkat dibandingkan dengan kalau misalkan kita jalan lurus di aspal. Nah, jadi banyak hal teman-teman, banyak hal. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kendala di masalah bahan bakar, coba dari 3 faktor tadi yang sudah Rio katakan, coba dievaluasi lagi, kira-kira benar nggak? Nah, kalau memang setelah dievaluasi dari 3 faktor tadi ternyata memang benar, teman-teman nggak usah khawatir. Untuk pengguna DFSK di wilayah Malang bisa langsung datang ke dealer service center kami resmi DFSK Malang di Jalan Lejen S. Parma nomor 104C. Jadi seperti itu, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Mansur. Ciao. Dos.